Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gista Humaira, Prodi Ilmu Administrasi Negara dari kelas 6B, mata kuliah Administrasi Pembangunan. Saya ingin mempresentasikan sedikit tentang sejarah administrasi negara dan ruang lingkupnya. Pertama, ilmu administrasi negara dilahirkan pada abad ke-19 ketika perhatian masyarakat akademis mulai mengamati tentang kegiatan-kegiatan suatu negara. Administrasi negara menjadi suatu ilmu proses yang independen. Ilmu administrasi negara ini lahir sejak tahun 1887, yang kemudian menjadi Wadlow dan Wilson yang menjadi Presiden Amerika sejak 1913 sampai 1921. Ditulis di sebuah artikel The Study of Administration yang dibuat di dalam jurnal Political Science Authority. Ketertiban dalam negeri dalam masalah keamanan menjadi tanggung jawab masyarakat lingkungan setempat. Namun semakin modernnya administrasi beralih fungsi sebagai pembangunan bangsa. Fungsi pokoknya adalah menjaga dan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Sebagai fungsi manajemen ekonomi, administrasi juga mengambil peran dalam manajemen sebagai ahli perkembangan administrasi yang menjadi tiga fase yaitu fase prasejarah berakhir pada abad 1 sebelum Masehi, dan kedua fase sejarah berakhir pada tahun 1886, dan ketiga fase modern 1886 sampai dengan sekarang. Ruang lingkup administrasi negara menurut para ahli, yaitu ahlinya Nicholas Henry, terdiri dari organisasi masyarakat yang memiliki prinsip hal-hal penting seperti ilmu administrasi, sistem perpajak, seperti sistem manajemen, implementasi yaitu pendekatan untuk kebijakan publik, serta penerapan administrasi pemerintahan, privasi dan etika pemerintahan. Contoh administrasi negara: 1. Presiden mengatur sebagai komisi pemerintahan. 3. Aturan mengenai tata cara pelayanan kepada masyarakat. Di suatu negara yang berdemokrasi, tujuan administrasi negara adalah untuk mencapai sesuai dengan keinginan atau rakyatnya. Tujuan administrasi tersebut dapat tercapai. Ada 3 hal yang terdapat dalam tujuan tersebut, yaitu social participation. Ini adalah tindakan negara dari masyarakat dengan ikut serta di dalam administrasi negara. Yang kedua, social responsibility adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaksanaan administrasi negara kepada masyarakat. Adapun ada 3 ciri-cirinya, yaitu pertama, merupakan aktivitas yang tak dapat dihindari, berpusat pada hubungan negara dan masyarakat. Yang kedua, memiliki prioritas pelayanan dan peranan masyarakat umum. Yang ketiga, memiliki monopoli dan menggunakan kekuasaan untuk berwenang. Demikianlah yang dapat saya presentasikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.